Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Elohim, sebentar lagi kita akan merayakan Yom Teruah atau Rosh Hashanah atau Tahun Baru dalam kalender Ibrani. Tahun ini untuk pertama kali di Gereja Kehillat Mesianik Indonesia kita akan merayakannya secara online. Dan tahun ini juga Gereja Kehillat Mesianik Indonesia akan merayakannya dengan melakukan seder Rosh Hashanah. Nah, karena ini dilakukan secara online, jadi Bapak Ibu juga harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan pada seder Rosh Hashanah. Dan nanti Penatua Frankie Tombeng akan memandu Bapak Ibu sebagai khasan dan juga tentunya Bapak Gembala Benyamin Obadiah. Bahan-bahan apa saja yang mesti disiapkan oleh Bapak dan Ibu di rumah? Yang pertama, tentunya adalah 2 batang lilin. Kemudian juga anggur. Di sini saya pakai sparkling grape. Kemudian juga kalah berbentuk bulat. Karena pada Rosh Hashanah kalahnya itu berbentuk bulat. Kenapa? Ini sebagai lambang dari mahkota. Karena Yeshua Mesias akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Dan bulat ini juga menunjukkan siklis, karena kita akan memulai lagi hari pertama di tahun yang baru. Nah, selain itu ada 8 bahan yang harus disiapkan di dalam 1 piring bulat besar. Rabbi Sapira di Ahafat Ami, dia sudah mengeluarkan maksor Rosh Hashanah, dan di situ ada gambar plate dengan 4 bahan. Jadi Bapak Ibu harus fotokopi plate yang ada di sana. Ini saya fotokopi dengan ukuran A3, kemudian digunting dan dimasukkan ke dalam piring bulat seperti ini. Dan 8 bahan itu adalah, yang pertama ini adalah delima. Kemudian yang kedua itu adalah apel dan juga madu. Ini jadi 1 ya. Kemudian kepala ikan. Nih. Kepala ikan. Kemudian kurma, buncis atau kacang polong, bisa, mana yang lebih mudah didapatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian daun bawang dan beet. Yang terakhir atau yang ke-8 itu adalah labu manis seperti ini. Sekarang kita lihat bersama bagaimana cara menyiapkannya. Kita juga harus menyiapkan wadah-wadah kecil seperti ini, dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan wadah kecil berbentuk ikan, sehingga cukup untuk 8 macam bahan yang diperlukan. Yang pertama di sini adalah delima. Nah, kita masukkan delimanya ke sini. Kemudian apel dengan madu. Ini apelnya. Kita ya, kita masukkan demikian. Cuma madunya itu ingin saya pisahkan karena saya juga punya tempat madu seperti ini. Kita tuangkan madunya ke sana ya, kemudian kita bisa taruh di tengah supaya lebih manis. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa menuangkan madu ini di apel. Ini saya akan tuangkan di sini madunya. Ya, saya rasa cukup ya.
Yummy Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah kepala ikan. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada kurma. Kita masukkan beberapa. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa masukkan buncis atau kacang polong juga bisa. Mana yang lebih mudah? Mungkin buncis ya, lebih mudah ya. Kemudian daun bawang kita potong dan kita letakkan di sini ya. Ini juga bisa diambil daunnya. Kemudian berikutnya itu adalah beet. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa bahan-bahan yang ada di dalam seder rosasana ini akan dimakan nanti, tentunya dengan sesudah mengucapkan berkat terlebih dahulu. Jadi bahan-bahan ini akan dimakan kecuali kepala ikan. Dan bahan yang terakhir adalah labu manis yang buahnya berwarna oranye seperti ini. Ini saya punya masih belum terlalu matang ya, tapi saya harap nanti waktu rosasana sudah lebih matang sehingga lebih enak untuk dimakan. Nah, Bapak Ibu, jadilah 8 bahan yang kita perlukan untuk seder rosasana di dalam piring bulat ini. Yang pertama saya ulang, sini ada delima, kemudian ada apel, sini ada madu, kepala ikan, kurma, buncis, daun bawang, beet, dan labu manis. Seperti tadi saya katakan, kita juga harus menyiapkan raun kala, kemudian anggur, 2 batang lilin, dan jangan lupa juga baskom dan pitcher untuk mencuci tangan. Ya Bapak Ibu, ternyata tidak sukar ya kita menyiapkan seder rosasana karena bahan-bahan yang diperlukan ternyata ada di sekeliling kita. Selamat menyiapkan, Yesua Masiah memberkati.